Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Rintan Amorade dengan NIM 2311513044 dari Teknik Komputer UNAN. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas perancangan sistem digital yang diampu oleh Bapak Rian Fabian MT. Baik, di sini aku akan menjelaskan tentang type of computer memories atau jenis-jenis dari memori komputer. Sebelum kita bahas apa aja tipe-tipe ataupun jenis-jenis dari memori komputer ini, kita perlu pahami dulu apa sih itu memori. Memori itu adalah perangkat keras atau komponen elektronik yang ada pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan data, instruksi, maupun hasil proses pengolahan data pada komputer. Tanpa adanya memori, komputer tidak dapat menjalankan program ataupun menyimpan informasi yang diperlukan oleh pengguna maupun sistem operasinya. Memori komputer itu dibagi menjadi 3 bagian, ada primary komputer, secondary memory, dan juga cache memory. Baik, yang pertama yaitu primary memory ataupun memori utama, yang merupakan memori yang dapat langsung diakses oleh CPU ataupun prosesor. Fungsi utamanya menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh komputer. Karena berhubungan dengan CPU, memori utama memiliki kecepatan akses yang cukup tinggi dibanding penyimpanan biasa. Nah, pada slide ini kita bisa lihat ada 2 bagian utama pada primary memory, ada RAM dan juga ROM. Yang pertama kita bahas RAM. RAM atau Random Access Memory itu memori sementara yang digunakan komputer saat menjalankan program. Ketika kita membuka aplikasi seperti browser, Microsoft Word, atau software design, data dari aplikasi tersebut akan dimuat oleh RAM ke RAM gitu loh, agar dapat diakses dengan cepat oleh prosesor. Semakin besar kapasitas RAM, biasanya semakin banyak aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan, tanpa menyebabkan komputernya menjadi lemot ataupun lambat. Jadi karakteristik RAM itu ada bersifat namanya volatil, atau yang berarti di dalamnya data yang ada di dalamnya itu akan hilang ketika daya listrik dimatikan. Jadi apabila komputer itu mati mendadak, maka data yang sebelumnya itu sedang diproses ataupun yang belum disimpan, maka yang ada di RAM itu juga hilang. Jadi harus disimpan terlebih dahulu untuk menyiapkan ketika komputer itu akan mati. RAM juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang pertama SRAM atau Static Random Access Memory, yang merupakan jenis RAM yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. SRAM ini tidak memerlukan proses penyegaran ataupun data secara berkala, sehingga performanya lebih cepat dibandingkan DRAM. Namun, biaya produksinya lebih mahal dan kapasitasnya lebih kecil. Oleh karena itu, SRAM biasanya digunakan pada cache memori prosesor. Yang kedua ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory, jenis RAM yang paling umum digunakan pada komputer maupun laptop. Berbeda dengan SRAM dan DRAM ini, membutuhkan proses refresh secara berkala agar tidak hilang. Meskipun lebih lambat dibanding SRAM, DRAM lebih murah dan dapat menyediakan kapasitas penyimpanan lebih besar daripada si SRAM yang tadi. Selain itu, pada diagram kita juga bisa lihat jenis lain seperti yaitu NVRAM, BRAM, dan juga FRAM. Yang pertama NVRAM atau Non-Volatile RAM adalah jenis RAM yang tetap dapat menyimpan data walaupun fisik komputernya dimatikan. Yang kedua, tadi ada BRAM atau Block RAM, sering ditemukan pada sistem berbasis FPGA dan banyak digunakan dalam desain sistem digital. Sedangkan FRAM atau FRAM, Ferroelectric RAM, dikenal memiliki kecepatan yang tinggi, konsumsi dayanya rendah, dan ketahanan penyimpanannya yang baik. Dari sisi fungsi, RAM memiliki beberapa peranan penting dalam sistem komputer. Pertama, yaitu RAM dapat membantu mempercepat proses kerja komputer karena dapat diakses lebih cepat oleh CPU. Kedua, RAM memungkinkan pengguna menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan ataupun multitasking. Ketiga, RAM dapat membantu meningkatkan performa sistem, terutama pada aplikasi berat seperti editing video, simulasi digital, ataupun pemrograman sampai juga untuk game. Namun demikian, kapasitas RAM itu yang terlalu kecil dapat menyebabkan komputer menjadi lebih lambat. Sebagai contoh, sistem operasi modern umumnya memerlukan minimal 8 GB RAM untuk penggunaan normal. Sedangkan kebutuhan seperti desain grafis ataupun pemrograman itu berat, biasanya membutuhkan kapasitas yang lebih besar. Lalu terdapat ROM atau Read Only Memory,
yang merupakan memori permanen yang digunakan untuk menyimpan instruksi dasar sistem seperti VMware ataupun BIOS yang membantu komputer melakukan proses booting saat pertama kali dinyalakan. Berbeda dengan RAM, si ROM ini bersifat non-volatile, yang artinya tetap tersimpan walaupun komputernya itu mati ataupun dimatikan. Jadi, si ROM itu memiliki beberapa jenis juga. Yang pertama ada PROM atau Programmable Read-Only Memory, yaitu ROM yang hanya dapat diprogram satu kali. Yang kedua ada EEPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory, yaitu ROM yang datanya dapat dihapus menggunakan sinar ultraviolet dan dapat diprogram ulang. Yang ketiga ada EEPROM ataupun Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, yaitu ROM yang dapat dihapus dan diprogram ulang menggunakan listrik tanpa perlu mengepas chip dari perangkatnya. Selain itu, terdapat juga OTP ataupun One Time Programmable, yaitu memori yang hanya dapat diprogram sekali saja. Di dalam kehidupan nyata, ROM digunakan pada perangkat seperti motherboard, smartphone, microcontroller, ataupun hingga embedded system. Lanjut kita pada jenis memori yang kedua, ada secondary memory ataupun memori sekunder yang digunakan untuk penyimpanan data jangka panjang. Berbeda dengan primary memory komputer tadi, secondary memory ini tidak langsung diakses oleh CPU, tetapi melalui sistem operasi atau perangkat pengontrol tertentu. Jadi kelebihan utama secondary memory ini kapasitasnya jauh lebih besar dan datanya tetap tersimpan meskipun perangkatnya dimatikan. Kan tadi kalau si primary memory ketika sebelum data itu disimpan, tapi perangkat itu dimatikan, otomatis data tadi itu hilang aja. Tapi memori ini dapat masih simpan walaupun perangkatnya mati. Oke, kita langsung ke beberapa contohnya. Yang pertama ada HDD atau Hard Disk Drive, yang dia penyimpanan menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan datanya. Kapasitasnya besar dan harganya lebih relatif murah, namun memiliki kecepatan baca tulis yang lebih lambat. Yang kedua ada SSD ataupun Solid State Drive, yang merupakan teknologi penyimpanan yang lebih modern dibanding XDD. Jadi SSD menggunakan chip memory flash sehingga tidak memiliki komponen mekanik bergerak. Hal ini membuat SSD lebih cepat dan tahan guncangan dan juga lebih hemat dayanya. Jadi karena kecepatan ini, SSD itu sangat banyak digunakan pada laptop maupun komputer modern. Lanjut pada jenis lainnya, yaitu ada compact disc ataupun CD, yang dulu sering digunakan untuk menyimpan musik maupun software. Lanjut ada floppy disk, yang merupakan media penyimpanan data lama dengan kapasitas yang kecil. Lalu ada magnetic tape yang masih digunakan pada beberapa perusahaan besar untuk keperluan backup data dalam jumlah yang besar karena biaya penyimpanannya lebih murah. Jenis yang ketiga yaitu cache memory. Cache memory itu adalah memori berkecepatan sangat tinggi yang berada sangat dekat dengan CPU. Fungsi utamanya yaitu menyimpan data ataupun instruksi yang sering digunakan agar prosesor tidak perlu mengambil data berulang kali dari si RAM. Kecepatan cache jauh lebih tinggi dibandingkan RAM, sehingga dapat mempercepat kerja komputer secara keseluruhan. Cache memory itu biasanya dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu yang pertama ada L1 cache, yang paling cepat namun kapasitasnya yang kecil. Kalau L2 cache itu kapasitasnya lebih besar dengan kecepatan sedikit lebih rendah. Kalau L3 cache itu digunakan bersama antar inti prosesor. Semakin besar cache pada prosesor, biasanya performa pemrosesan juga semakin baik, terutama untuk multitasking dan juga aplikasi berat. Jadi kesimpulannya, setiap jenis memori itu memiliki peran penting masing-masingnya. Yang pertama tadi, primary memory itu digunakan untuk proses utama komputer. Yang kedua ada secondary memory, itu untuk penyimpanan jangka panjang. Dan yang ketiga tadi ada cache memory, itu untuk mempercepat akses data oleh prosesor. Sekian penjelasan dari aku. Mohon maaf atas kesalahan. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.